Ketemu lagi dengan Sazah Irma Dewi dalam mata pelajaran Matematika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari operasi campuran pada bilangan pecahan. Sebelum memulai materi operasi campuran pada bilangan pecahan, lebih baik kita review dulu materi sebelumnya. Yang pertama, sebelumnya kita pelajari yaitu tentang penjumlahan bilangan pecahan. Penjumlahan bilangan pecahan ini terdiri atas dua macam, ada yang berpenyebut sama dan ada yang berpenyebut tidak sama. Jika penyebutnya sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jika penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya melalui KPK dari penyebut kedua buah pecahan tersebut. Selanjutnya ada operasi perkalian. Pada operasi perkalian bilangan pecahan, kita harus mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut, kemudian disederhanakan. Selanjutnya, operasi yang keempat adalah pembagian bilangan pecahan. Melakukan pembagian pada operasi bilangan pecahan itu sama dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan daripada penyebutnya. Dan materi yang terakhir adalah operasi pada bilangan desimal. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya kita masuk lagi ke materi operasi campuran pada bilangan pecahan, di mana kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi campuran pada bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu melakukan operasi hitung campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan dengan baik dan benar. Sekarang kita simak video pembelajaran operasi campuran bilangan pecahan. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Operasi hitung campuran pada bilangan pecahan itu adalah operasi yang memuat minimal. Di sini ada dia memuat minimal atau paling kurang dua buah tanda operasi. Tanda operasi. Nah, misalnya contoh yang pertama, 1/2 ditambah dengan 3/5 dikurang 2/3. Nah, perhatikan di sini ada tanda tambah dan tanda kurang. Pengerjaannya kita urutkan berdasarkan K/K kali bagi tambah dan kurang. Nah, ada tanda tambah dan tanda kurang itu sama kuat. Berarti pengerjaannya kita mulai dari yang paling depan. Nah, untuk mengerjakan ini otomatis kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Penyebut melalui KPK. Nah, berapa KPK dari 2, 5, dan 3 itu adalah 30. Nah, berarti penyebutnya ini per 30 ditambah per 30 dikurang per 30. 30 dibagi 2 itu dapat 15 dikali 1, 15. 30 dibagi 5 itu dapat 6 dikali 3 dapat 18. 30 dikali 3 itu dapat 10 dikali 2 dapat 20. Kemudian kita lakukan penjumlahan. 15 tambah 18 berarti 33 per 30 dikurang dengan 20 per 30. Hasilnya adalah 13 per 30. Itu contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, 2/5 dengan 1/2 ditambah 1/3 dikali dengan 1/4. Pada contoh kali ini, soal ini memuat ada 3 buah tanda operasi. Yang pertama bagi, yang kedua tambah, yang ketiga kali. Perhatikan, antara bagi dengan tambah itu lebih kuat bagi, maka kita kerjakan bagi terlebih dahulu. Antara tambah dengan kali itu lebih kuat kali, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang perkalian. Kita rubah bentuk pecahan ini menjadi pecahan biasa karena di sini ada memuat pecahan campuran. 2/5 dibagi dengan 1/2 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2 ditambah 3 ada 4/3 dikali 1/4 sama dengan 2/5. Membagi bilang pecahan dengan pecahan sama dengan mengali dengan kebalikannya, dikali 2/3 ditambah 4/3 dikali 1/4. Dapatnya di sini 4/15 ditambah ini ada perkalian, kita kalikan 4/3 dengan 1/4. Kebetulan ada yang bisa kita sederhanakan, 4 dengan 4 sama-sama ada bagi 4 dapat 1, berarti 1 kali 1 1 per 3 ke 1 3. Berada pada pecahan dengan penyebut 15 dan 3. Samakan penyebut melalui KPK lagi. KPK 15 dan 3 itu adalah 15. Ini per 15 tambah per 15. 15 dibagi 15 1 kali dapat 4. 15 dibagi 3 dapat 5 kali 1 jadi 5. Dijumlahkan berarti 9/15. Bisa kita sederhanakan dengan FPB dari 9 dan 15 dapat 3. Sama-sama kita bagi 3, ini dapat 3. 3/. Soal nomor 3. Dua per 9 ditambah 1/4 dikurang 3/8 dibagi 3/2. Ada tanda kurung, kita kerjakan berada dalam tanda kurung dulu, berarti 2/9 ditambah kurung 9/4 dikurang 3/8 ada bagi, berarti kita kali dengan kebalikan dari 3/2 adalah 2/3. Selesaikan, berarti 2/9 ditambah KPK dari 4 dan 8 adalah 8 kurang 8. 8 bagi 4 dapat 2 kali 2 18. 8 bagi 8 1 kali 3 kali 2/3 sama dengan 2/9 ditambah 18 kurang 3 15/8 dikali 2/3. Ada tanda tambah dan tanda kali, berarti kita kerjakan kali terlebih dahulu. 2/9 ditambah, kebetulan bisa kita sederhanakan bagi 3. Bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 5. 2 dan 8 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, ini dapat 1, ini bagi 2 dapat 4. Jadi tinggal 5 kali 1, 5/4. Ini sama dengan KPK-nya 36 tambah 36. 36 bagi 9 4 dikali 2 8
36 bagi 4, 9 kali 5, 45. Jadi sama dengan 53 per 36. Sama dengan 1 125% dikurangi dengan 0,18 ditambah 12 per 25 dikali dengan 81 per 3. Nah, pada soal ini juga ada 3 tanda operasi, tanda kurang, tanda tambah, dan tanda kali. Kita kerjakan. Yang berada paling depan berarti tanda kurang, ada tanda tambah dan kali, kita kerjakan tanda kali. Nah, sebelum kita melakukan operasinya, perhatikan bentuk soalnya ini berbeda bentuk pecahan. Nah, sebelumnya kita harus samakan dulu bentuk pecahnya terlebih dahulu. Boleh antum menggunakan jadikan ke desimal juga boleh, jadikan ke pecahan juga boleh. Saran saja, gunakan cara yang antum merasa paling cepat atau antum kuasai. Saya menyarankan pakai pecahan karena dengan pecahan tingkat ketelitian kita lebih tinggi. Nah, sekarang 125 per 100 kita jadikan ke pecahan biasa adalah 125% dijadikan ke pecahan biasa adalah 125 per 100 dikurangi dengan 0,18 dijadikan ke pecahan biasa 18 per 100 ditambah 12 per 25 dikali 8 kali 3 24 tambah 1 berarti 25 per 3. Nah, pada bentuk ini 125 per 100 dikurang 18 per 100 itu udah bisa kita lakukan pengurangan langsung karena penyebutnya sudah sama. Didapat 107 per 100 ditambah dengan 12 per 25 dikali dengan 25 per 23. Ini juga ada yang bisa kita sederhanakan, itu 25 dengan 25 sama-sama kita bagi 25 dapat 1. Kemudian 12 dengan 3 itu bisa kita sederhanakan, dibagi 3 dapat 1, dibagi 3 dapat 4. Yang tinggal sekarang adalah 4 dikali 1, 4 per 1 kali 1, 1. 107 per 100 ditambah 4 per 100 bisa kita samakan penyebutnya menjadi per 100. Per 100 ditambah per 100. Ini tetap 107, 100 bagi 1 100 kali 4 berarti 400. Jadi hasilnya adalah 507 per 100. Kita sederhanakan menjadi 57 per 100 atau sama dengan 5,07. Kita lanjut ke soal nomor 5. 108 per mil dikali 7 per 9 dibagi 1,05. Kita rubah dulu bentuk per mil ke pecahan biasa. 108 per 1000 dikali 7 per 9 dibagi dengan 1,05 jadikan pecahan biasa berarti 105 per 100. Kita lanjutkan mengerjakan ke bawah dulu nak, berarti 108 per 1000 dikali 7 per 9 dan lagi bilangan pecahan dengan pecahan berarti dikali dengan 100 per 105.
Kita sederhanakan, ini 100 dengan 1000 dapat 10. 108 disederhanakan dengan 9 didapat 12. Ini dapat 1. 7 dengan 105 disederhanakan, sama-sama bagi 7 dapat 1, di sini dapat 15. Tinggal sekarang adalah 12 per 10 dikali 1 per 1 dikali 1 per 15. Masih ada bisa kita sederhanakan antara 12 dengan 15 dibagi 3 dapat 4, dibagi 3 dapat 5. 4 kali 1, 1 kali 1 berarti 4 per 50, sama dengan 0,80. Soal nomor 6. Diketahui luas tanah Pak Irfan 800 meter persegi. Jika 1/4 bagian dari tanah tersebut ditanami pohon sawo, 2/5 ditanami pohon mangga, dan sisanya ditanami rambutan. Tentukan luas daerah yang ditanami rambutan. Nah, soal ini merupakan bentuk dari penerapan operasi campuran pada bilangan pecahan. Kita jawab. Apa yang kita ketahui dari soal ini? Diketahui luas tanah. Luas tanah berarti luasnya 800 meter persegi. Kemudian 1/4 bagian ditanami sawo, berarti 1/4 bagian ditanam sawo, ditanam pohon sawo. 2/5 bagian ditanam pohon mangga. Sisanya ditanam rambutan. Sisa ditanam rambutan. Pertanyaannya adalah tentukan luas tanah yang ditanami rambutan. Ditanya luas tanah yang ditanam rambutan. Ini ada penyelesaian. Bagian yang ditanami rambutan, bagian yang ditanam rambutan itu adalah luasnya 1 dikurangi dengan 1/4 dikurangi dengan 2/5. 1/4 itu berasal dari yang ditanami sawo, 2/5 berasal dari yang ditanami mangga. Nah, sedangkan 1 itu adalah total keseluruhannya. Nah, 1 kurang 1/4 kurang 2/5. Masih berada pada bentuk pecahan yang penyebutnya tidak sama. Kita samakan penyebutnya. Penyebut dari 4 dan 5 itu adalah KPK-nya adalah 20. KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20. Berarti ini kan sama dengan 1/1 dikurang dengan 1/4 dikurangi 2/5 per 20 per 20 per 20. 20 bagi 1 kali 1 20. 20 bagi 4 5 kali 1 5. 20 bagi 5 4 kali 2 8. Berarti 20 kurang 5 15 kurang 8 berarti 7/20. Jadi luas yang ditanami rambutan itu adalah 7/20 bagian. Sedangkan yang ditanya di sini adalah luas tanah, bukan bagian. Jadi bisa kita cari luas tanah. Luas tanah untuk rambutan
rambutan itu adalah 7/20 dikali dengan total tanah keseluruhan kali 800 meter persegi. Bisa kita sederhanakan dengan membagi 0 terlebih dahulu, kemudian bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4. Berarti yang tinggal adalah 7 kali 40 meter persegi adalah 280 meter persegi. Jadi berapa luas tanah untuk ditanami rambutan adalah 280 meter persegi. Kita buat kesimpulan, jadi luas tanah ditanami rambutan adalah 280 meter persegi. Untuk lebih pahamnya, silakan kerjakan uji kompetensi 9 yang ada pada LKS Intan Pariwara. Antum kerjakan di buku catatan matematika. Adalah kelompok A nomor 1, 2, 3, 6, dan 7. Kelompok B nomor 1, 2, dan 3. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.